I was leaking into darkness, something to hold on. Found you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. So teman-teman, hari ini aku metik sayur kale karena aku mau masak gado-gado. Ya, ini sayurannya. Oke, kalian mau tahu alasanku kenapa aku tidak menanam bunga di kebun melainkan di pot? Ikuti video selanjutnya. Hari ini tiba-tiba cuaca turun lagi 7 derajat, tapi dari kemarin ya nggak ada matahari. Ini baru keluar matahari, sekarang udah jam 2 siang. Dan mari kita membahas tentang tanaman yang ada di kebun aku. Oke, baiklah teman-teman, aku akan membahas, ada tupai ya. Aku akan membahas tanaman yang dalam bahasa Inggrisnya adalah shrub. Shrub adalah dia bukan pohon, tetapi dia lebih dari tanaman hias ya. Aku akan tunjukin shrub yang aku miliki di kebun ini. Jadi tanah atau lahan yang seperti kebun aku ya, tanah liat ya lahannya, paling bagus adalah ditanami shrub, karena dengan begitu kita tidak perlu bongkar pasang, karena shrub cari yang perennial, biasanya dia tiap tahun balik lagi. Jadi dia tidur di musim dingin, tapi dia akan balik lagi hidup bahkan berbunga di musim yang musim semi, musim panas sampai musim gugur. Oke, jadi aku ada buku panduan ini ya. Ini lumayan mahal, seharga 35 pound, dan ini buku yang sangat bagus untuk mempelajari tanaman. Jadi pertama-tama aku akan tunjukin tanaman ini. Jadi aku punya Enchanthus campanulatus. Lagi-lagi tupai di mana-mana. Oke. Yang penting kita nggak melihat ke mata mereka, mereka pikir kita nggak melihat mereka ya, dan mereka tetap makan tuh. Walau tuh pas di depan aku. Jadi bas yang pertama adalah ini ya. Ini di bawah sinar matahari, jadi seperti ini. Oke, ini tadinya berada di kebun sana, tetapi hampir mati, entah kenapa. Jadi aku angkat dan aku taruh di pot dulu sampai dia mungkin nanti agak gedean ya. Ini adalah tahun kedua dia di pot. Jadi aku ada 3 yang seperti ini ya, 1, 2, kemudian 1 lagi di sini ya, masih ini hampir benar-benar mau mati gitu tahun kemarinnya ya. Jadi aku pikir ya bismillah, aku angkat taruh di pot, dan alhamdulillah sudah tumbuh daun baru bahkan berbunga. Jadi mereka menunjukkan apa ya, kehidupan baru. Oke, kita lanjut ke tanaman yang kedua. Oke, tanaman hias kedua yang aku miliki adalah lilac, atau biasa di sini disebut siringa ya. Di sini aku ada beberapa macam siringa. Aku ada siringa Florence Stepman, kemudian Florence Stepman atau bahasa Latinnya vulgaris ya, siringa vulgaris. Jadi aku ada yang warna ini plek seperti ini, dan ini wangi banget. Kemudian aku juga ada yang
Yang ini Presiden Gravy, ini juga wangi banget dan sangat indah, ini cukup tinggi. Dan ada juga yang ini yang Superba ya. Aku tunjukin yang aku punya di kebun dan di pot sebagian. Oke, jadi ini Syringa vulgaris Florence Stepman ya, Stepman. Aku selalu ngomong stepmom ya karena aku stepmom. Oke, jadi dia sudah tumbuh calon bunga. Jadi nanti kalau udah mekar percis kayak di foto tadi itu ya teman-teman, nanti aku tunjukin kalau mereka sudah mekar. Lagi-lagi ini ada Mr. Squirrel. Hello darling, it's fine, I just talk about my plant. Oke, jadi ini Vulgaris Superba ya, dia juga udah keluar calon bunganya. Jadi ini aku baru beli tahun 2017 ya, aku baru beli ini. Jadi memang belum pernah taruh di ground, jadi masih di pot ya selama ini. Dan ini udah lebih tinggi, dulu masih kecil. Dan nanti kalau udah berbunga, mekar bunganya, aku akan update videonya, oke? Kemudian Syringa keempat, dia ada di kebun aku ya. Ini dia, ya, dia cukup tinggi ya karena udah lama di kebun ini. Yang ini ya, yang ini dia juga udah tumbuh calon bunga. Nanti dia akan mekar dan besar sekali, wangi juga. Oke, itu adalah macam-macam Syringa. Jadi aku punya 4 macam Syringa. Kemudian selanjutnya aku ada Buddleia. Oke, jadi Buddleia itu yang seperti ini. Cuma punya aku bukan yang Royal Red ya, tapi punya aku warna merah jreng-jreng dan juga warna ungu. Nah, kalau kalian lihat itu pohonnya baru dipotong ya. Jadi dia masih kecil. Ini aku beli tahun kemarin. Jadi yang ini warnanya merah jreng-jreng. Kemudian yang di sini ini sudah tinggi banget ya. Jadi kalau dari ground level tuh lebih tinggi dari aku. Dia berwarna ungu. Oke, next aku ada Forsythia X Intermedia. Jadi aku ada baru beli pada tahun 2017. Nah, jadi ini tingginya bisa mencapai 3 meter ya, tapi ini karena masih kecil baru aku beli 2017. Kemudian kemarin tahun 2018 aku beli satu lagi, tapi nggak aku tanam di ground karena masih kecil, jadi aku tanam di pot ya. Jadi ini yang satunya Forsythia. Jadi mereka keluar bunga dulu ya teman-teman, bunganya cakep ya, kemudian baru dia keluar daun, sama seperti pohon plum dan juga pohon apel kayak gitu ya. Oke, kemudian di sini aku ada Salix Caprea Kilmarnock. Jadi ini sebenarnya dulu ada di kebun, cuman hampir mati. Jadi aku angkat dan aku taruh di pot yang gede. Jadi nunggu dia sehat dulu, atau mungkin aku akan biarkan di pot itu karena pot itu juga lumayan gede. Jadi I think he's going to be alright. Karena dia mini aja sih, nggak bakalan tinggi-tinggi banget. Kemudian serap selanjutnya adalah heather atau tanaman hias ya. Maaf, jari aku nutupin. Oke, jadi heather ini sudah lebih tinggi dari aku karena memang sejak udah 7 tahun ya dia sudah di ground kayak gitu. Heather itu banyak sekali macamnya, ada warna putih juga, dan punya aku yang warna keunguan kayak gitu ya teman-teman. Dia cakep banget gitu.
Di luar hujan ya teman-teman, jadi aku masuk. Jadi selanjutnya adalah bunga ini. Oke, so ini itu namanya Prunus. Oke, Prunus Lauroceracus atau Sabelliana. Namanya bagus banget tapi jelimet juga ya. Jadi di sini aku ada 2 pohon ya. Tanaman hiasnya, yang Prunus 1 dan 2. Kemudian yang ini yang merah itu adalah robin. Kemudian di sebelahnya robin ada hydrangea. Tuh lihat teman-teman, hujan kerikil es. Hujan kerikil es teman-teman. 7 derajat hari ini. Kemudian di kebun aku juga ada Prunus lusitanica. Ini masih keluarga Prunus tapi dia lebih tinggi. Kalau Prunus yang tadi itu dia lebih pendek ya teman-teman. Coba aku liatin ke kalian. Oke, jadi yang di sebelahnya heather ini juga keluarga Prunus, tapi dia lusitanica namanya, jenisnya ya, jadi beda. Di sana Prunus yang satunya lagi. Oke, ini yang robin. Jadi robin itu cuma tanaman hias. Dia bisa dibiarin agak tinggi atau bisa jadi kayak pagar kayak gitu. Kemudian ini yang hydrangea, ini tahun 2017 aku beli, masih kecil waktu itu, sekarang udah tambah gede. Hai chicken, ayam aku tuh gitu deh. Wok wok apa? Ya yang itu juga Prunus. Ini gede, ini udah gede. Tapi sama jenisnya dengan yang pertama. Aduh ayam, ini sampai ke kaki-kaki. Hah? Ayam ini ikutan terus kalau aku lagi ngevlog. Tuh kan ngapain? Udah di situ. Nah, pohon juga pohon hias ya, bukan pohon yang tinggi. Di kebun aku juga ada yang ini. Jadi Quercus coccinea Scarlet Oak. Jadi dia itu masih keluarga oak, apa ya oak dalam bahasa Indonesianya, kayaknya jati ya, bukan nggak tahu deh, pokoknya bahasa Inggrisnya itu familinya oak. Aku ada di kebun yang kayak gini ya, oak family ya. Di sini dia kalau musim gugur warnanya merah, bagus sekali. Hampir jatuh, masya Allah. Di sini kalau kalian lihat kayak kosong, tapi dia nanti di musim panas dia akan keluar bunga foxglove ya. Udah keluar sih kecil-kecil tuh kayak gini. Banyak sih di sana tapi belum terlalu kelihatan. Nanti kalau musim panas aku bikin videonya. Masih dengan shrub atau tanaman hias. Jadi aku juga ada fuchsia ya. Di sini aku di kebun itu ada yang Mrs. Popple, jadi dia tinggi dan bunganya late summer sampai autumn gitu. Sementara yang kayak gini aku juga ada. Ini fuchsia swing time aku juga ada. Aku taruh di pot ya, karena taruh di garden waktu itu dia hampir mati, jadi aku selamatkan taruh di pot. So ini adalah fuchsia yang swing time ya, yang tadi ada di buku. Jadi dulu ini tanam di kebun tetapi hampir mati, jadi aku rescue taruh di pot. Biasa dia kalau musim dingin itu dia gundul total, tapi dia tumbuh lagi setelah musim semi. Nanti dia musim panas dia udah mulai berbunga. Nah ini fuchsia yang di garden ya, dia aman-aman aja dengan tanah aku yang ini tanahnya tanah liat. Kemudian di sini juga aku ada mawar. Karena mawar itu
dia bagus untuk aku tanam di kebun ya. Jadi dia nggak masalah walaupun tanahnya itu very heavy. Kayak yang ini juga mawar. Ini mawarnya mawar putih, baru 2017 lalu aku tanam ya. Kemudian yang ini dia namanya Hypericum. Dia ada bunganya kuning di musim panas. Dulu aku beli itu kecil banget, sekarang udah gede. Oke, satu shrub lagi namanya Leptospermum Burgundy Queen. Ini ada bunganya merah, ntar lagi dia mekar. Coba aku liatin, sudah ada sih yang mulai mekar ya, kayak gini. Nanti itu semuanya full dengan warna itu ya. Selain shrub atau tanaman hias, aku juga ada grass atau sejenis ilalang ya. Di sini ada pampas grass, yang ini exactly what I have in the garden ya. Ini apa yang aku miliki di kebun aku, itu namanya pampas Cortaderia Celeona. Ya, jadi ini adalah pampasnya. Tahun lalu baru berbunga, tahun sebelumnya dia belum berbunga. Oke, selanjutnya aku juga ada ilalang. Jadi ini keluarga ilalang, grass family. Yang ini miscanthus ya, nanti aku tunjukin di kebun aku. Kemudian keluarga ilalang ya, Miscanthus. Jadi di sini ada Miscanthus. Kalau kalian lihat sekarang kosong ya, tapi nanti musim panas dia akan tinggi sekali, lebih tinggi dari aku. Di sana, di sana, di sini, dan juga di sana. Kemudian juga di sini dan di sini itu ada Miscanthus. Jadi kayak ilalang, tinggi banget, hampir seperti tebu. Kalau sekarang belum muncul ya, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak kosong, padahal sebenarnya nggak kosong ya. Kemudian aku juga ada sedum ya, tapi bukan yang kuning melainkan yang merah. Di buku ini hanya ada 2 gambar. Oke, di sini aku ada sedum warna merah. Ini bunga musim gugur, jadi mati di musim dingin. Musim semi dia kembali lagi. Begitu juga dengan daffodil. Di sini sebenarnya ada banyak bunga, tapi masih kecil-kecil. Itu kayak gini. Ini semuanya nanti penuh dengan pohon bunga tersebut, tinggi ya, cukup tinggi, dan bunganya warna kuning di musim panas. Itu ada bluebell, kemudian banyak sekali nanti keluar mint, karena di sini dulu aku tanam mint. Ini tuh mintnya kayak gitu. Sini juga ada lagi, apa tuh tadi, lupa namanya. Jadi kebun aku sekarang kelihatan kayak kosong ya, tapi nanti di musim panas ini semuanya penuh loh teman-teman. Kalau udah keluar semua pohon bunga-bungaku. Nah, kemudian selain shrub, aku juga ada tanaman bulb ya. Jadi di sini ada daylily, banyak sekali daylily. Rata-rata di sini tuh daylily ya. Kemudian ada juga crocosmia. Jadi dia kalau musim dingin mati total, nggak kelihatan, tapi kalau musim semi sudah mulai tumbuh. Ini juga di sini aku ada fotonya lagi dengan background ini pas lagi berbunga di musim panas. Crocosmia warnanya orange. Jadi alasan kenapa nggak tanam bunga langsung di kebun, tetapi aku tanam bunganya di pot ya, karena untuk mengkontrol
hama siput, hama tikus, dan hama kelinci. Sementara selain itu juga karena tanahnya tanah liat, jadi nggak bisa ditanemin bunga kayak yang aku tanam di pot. Dia nggak suka ya. Jadi di sini khusus untuk serap. Nah, keutamaan serap itu kita nggak perlu lagi tanam lagi, bongkar lagi, nggak perlu. Kita tuh cukup untuk trimming ya di musim gugur. Nanti dia di musim dingin mati total, kecuali yang evergreen, yang serap. Kemudian di musim semi dia pelan-pelan keluar lagi, musim panas rame lagi kebunnya. Jadi kayak gitu. Nah, terima kasih udah nonton ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa.